Nah, jadi untuk neraca lajur ini siklus berikutnya setelah teman-teman itu mengerjakan jurnal penyesuaian yang di minggu kemarin ya sudah kita pelajari. Nah, jadi setelah jurnal penyesuaian, siklus berikutnya itu adalah neraca lajur. Ya. Nah, untuk neraca lajur ini penyusunannya itu gampang ya, nggak sesusah, nggak serumit yang teman-teman kemarin pelajari jurnal penyesuaian. Untuk neraca lajur ini nanti kita akan coba latihan ya, praktekkan cara mengisinya gimana sih gitu ya. Oke, tapi sebelum ke sana kita coba pelajari dulu apa sih itu neraca lajur gitu ya. Neraca lajur atau yang sering disebut juga dengan kertas kerja artinya adalah alat bantu yang digunakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi ini neraca lajur itu fungsinya untuk mempermudah kita menyusun laporan keuangan. Ya, sehingga kalau neraca lajur ini siklus yang opsional gitu. Ya, boleh perusahaan itu boleh membuatnya, terus boleh juga enggak. Ya, kalau misalkan nanti perusahaan itu tidak menyusun neraca lajur, nanti wajib menyusun yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, tapi kalau misalkan neraca lajur ini dibuat, maka tidak usah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Kita akan coba pelajari itu ya mengenai apa sih itu neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, ini untuk pengertiannya ya silakan dipahami bahwa neraca lajur itu tadi alat bantu untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian ini untuk formatnya ya. Formatnya itu ada kolom nomor akun, terus nama akun, lalu ada kolom neraca saldo, AJP atau ayat jurnal penyesuaian, NS disesuaikan. Nah, tadi ya neraca saldo disesuaikan. Terus ada laporan laba rugi sama neraca. Untuk kolom nomor akun yang pertama ini diisikan dengan kode akunnya ya, atau nomor akun dari misalkan akun kas 111 misalkan ya. Terus akun piutang usaha misalkan 112 dan seterusnya. Terus untuk nama akun ini biasa ya diisikan dengan nama akunnya apa, apakah akun kas, terus juga piutang atau perlengkapan, sampai dengan beban-beban. Kemudian untuk neraca saldo, nah ini nanti teman-teman angka-angkanya gak usah pusing ya, pindahin aja semua angka dari neraca saldo. Nah teman-teman kan udah belajar ya di pertemuan keempat ya, pertemuan keempat mengenai neraca saldo. Nah angka-angka dari neraca saldo itu nanti akan kita pindahin semua ke kolom ini. Nanti yang kolom debit masukin ke debit, kolom kredit juga dimasukin ke sebelah kredit. Terus untuk kolom AJP, nah ini juga jangan bingung ya. Kolom AJP itu angka-angkanya dimasukkan dari jurnal penyesuaian. Nah di minggu sebelumnya kan kita sudah belajar ya mengenai jurnal penyesuaian. Nanti angka-angka dari jurnal penyesuaian itu dimasukkan ke kolom AJP ini. Ya misalkan di AJP ada akun kas, debit sebesar 10 juta. Maka nanti di AJP-nya kita masukin 10 juta di sebelah debit untuk akun kas. Ya. Terus yang lainnya juga sama. Ketika ada pendapatan misalkan di jurnal penyesuaiannya di sebelah kredit, maka kita pindahin juga ke sebelah kredit kolom AJP. Jadi tadi neraca saldo sama AJP ini kita pindahin aja angka-angkanya dari neraca saldo sama dari jurnal penyesuaian. Nah, kemudian yang kolom berikutnya itu ada NS disesuaikan atau neraca saldo disesuaikan. Ya, atau sering juga disebutnya neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, namanya juga setelah, berarti neraca saldo ini setelah kita menyusun AJP. Ya. Jadi untuk neraca saldo itu bukan hanya ketika teman-teman menyusun buku besar. Nah, kan setelah buku besar itu siklusnya neraca saldo ya. Oke, kemudian setelah menyusun jurnal penyesuaian dari neraca saldo terus menyusun jurnal penyesuaian, nanti dibuatkan lagi yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, tadi kalau misalkan saya bilang kalau misalkan perusahaan itu menyusun neraca lajur, maka nggak usah lagi menyusun NS disesuaikan. Karena di neraca lajur juga sudah ada gitu ya kolomnya.
Nah, sehingga kalau misalkan beda halnya ketika perusahaan tidak menyusun neraca lajur, nah maka wajib menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, formatnya itu sama saja kayak neraca saldo yang setelah buku besar. Ada kolom nomor akun, nama akun, sama kolom debit sama kredit. Ya. Nah, untuk kolom NS disesuaikan ini cara mengisinya, jumlahin kolom neraca saldo sama AJP. Ya, ketika misalkan ada angka di kolom debit di neraca saldo sebesar 1 juta, terus ada lagi saldo di AJP sebesar 1 juta di debit, maka debit ketemu debit harus ditambah. Ya, cara pengisiannya hampir sama kayak besar. Ya, kalau ada saldo debit sama saldo debit lagi di AJP, maka ditambah posisinya di sebelah debit. Terus kalau ada saldo kredit di neraca saldo misalkan ya, 1 juta, terus di AJP-nya ada lagi saldo kredit 2 juta, maka ditambah. Kredit ketemu kredit harus ditambah. Ya, jadi 1 juta ditambah 2 juta, berarti kita simpan 3 juta di sebelah kredit. Di kolom NS disesuaikannya. Ya. Jadi kalau debit ketemu debit tadi ditambah, posisinya di debit. Kalau kredit ketemu kredit juga sama ditambah, posisinya di sebelah kredit. Nah, kemudian kalau misalkan ada saldo di sebelah debit, di neraca saldo, terus ada saldo kredit di AJP, maka kalau debit ketemu kredit harus dikurangi. Nanti untuk saldonya atau angkanya itu disimpan di posisi mana yang angkanya lebih besar. Ya, kalau debitnya lebih besar, maka di NS disesuaikannya kita simpan di debit selisihnya tadi ya. Tapi kalau misalkan di neraca saldonya misalkan sebelah kreditnya lebih besar dibandingkan AJP-nya yang di sebelah debit, maka kita simpan di sebelah kredit. Ya, si selisihnya tadi. Ya, berarti tadi NS disesuaikan, kita peroleh angka-angkanya itu dari neraca saldo ditambah dengan AJP. Ya, tapi kalau misalkan debit ada saldo debit ketemu kredit itu harus dikurangi ya. Dari neraca saldo, kemudian dari AJP. Nah, kemudian untuk laporan laba rugi, ini angka-angkanya pindahin dari NS disesuaikan. Ya, jadi bisa dibilang kita mengerjakan neraca lajur itu cuman copy paste aja angka-angkanya. Ya, dari laporan laba rugi ini tadi dari NS disesuaikan, hanya akun pendapatan sama beban-beban. Nah, ingat ya, di pertemuan pertama kita sudah bahas bahwa akun laba rugi atau akun nominal itu ada dua. Ada pendapatan sama beban-beban. Nah, jadi yang masuk ke laporan laba rugi cuman akun pendapatan sama beban-bebannya saja. Ya, angkanya dari mana? Angkanya dari NS disesuaikan. Terus untuk neraca berarti sisanya selain dari pendapatan sama beban berarti masih ada harta, utang sama modal. Ya, jadi kalau untuk harta, utang dan modal kita pindahinnya ke neraca. Angkanya sama ya kayak tadi, berasal dari NS disesuaikan. Jadi ingat kalau laporan laba rugi yang dimasukkan pendapatan sama beban, kalau neraca harta, utang dan modal. Termasuk juga nanti kalau ada prive masukin ya, privenya ke kolom neraca. Nah, kemudian tadi ingat untuk laporan laba rugi sama neraca angka-angkanya diperoleh dari NS disesuaikan. Ya. Jadi untuk yang harus dihitung di sini cuman kolom ini saja ya, NS disesuaikan. Kalau neraca saldo, AJP, laporan laba rugi sama neraca, ini angkanya tinggal kita pindah-pindahin aja. Ya, disalin saja. Tuh. Nah, tadi ini untuk langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu kita isi dulu kolom nomor akun dan nama akun. Nah, ini kolom pertama sama kedua. Dapatnya dari mana? Kita kopikan saja dari neraca saldo yang setelah buku besar. Ya, itu kan di neraca saldo nanti ada nomor akun sama nama akun, terus juga sama angka-angkanya. Ya, jadi yang pertama kita isikan saja dari mulai nomor akun, nama akun sama neraca saldo ini dari neraca saldo setelah buku besar. Semuanya dikopikan saja gitu ya ke kolom ini, ke kolom 3 ini. Nah, kemudian isi kolom neraca saldo sudah. Yang ketiga, isi kolom penyesuaian. Nah, ini berasal dari jurnal penyesuaian yang sudah teman-teman buat. Ya, yang sudah teman-teman susun gitu sebelumnya.
Terus kalau sudah, baru isikan kolom neraca saldo disesuaikan. Ya, tadi untuk cara mengisinya, neraca saldo, kolom neraca saldo ditambah dengan AJP. Tapi kalau misalkan di neraca saldonya kolomnya di debit, ya, terus di AJP-nya di kredit, maka itu harus dikurangi. Ya, sama kayak di penyusunan buku besar. Oke, kemudian yang kelima, memindahkan saldo kolom NS disesuaikan ke dalam kolom laporan laba rugi dan neraca. Yang tadi ya, jadi ketika kita sudah mengisikan semua angka-angkanya dari NS disesuaikan ini, nanti pindahin saja ke kolom laporan laba rugi sama neraca. Yang masuk ke laporan laba rugi itu pendapatan sama beban-beban, sedangkan yang masuk ke neraca harta, utang, dan modal. Ya, angkanya dari NS disesuaikan. Nah, terakhir, setelah kita mengisikan semua kolom, ya mulai dari nomor akun, nama akun, neraca saldo, sampai dengan kolom neraca ini, terakhir kita hitung laba ruginya. Ya, menghitung saldo laba atau rugi. Nah, caranya berarti untuk mengetahui laba atau rugi, kita selisihkan antara total pendapatan dengan total beban perusahaan. Ya, jadi kita selisihkan kolom total pendapatan yang di laba rugi ini dengan total beban-bebannya. Nah, coba ketika total pendapatannya lebih besar dibandingkan total bebannya, berarti perusahaan mengalami laba atau rugi? Laba. Laba, betul ya. Tapi sebaliknya ketika beban-bebannya nih lebih besar dibandingkan pendapatannya, maka perusahaan mengalami apa? Rugi. Rugi ya. Oke, jadi kayak gitu. Untuk menghitung laba atau rugi, selisihkan saja total pendapatan ya dari laporan laba rugi ini dengan total beban-bebannya. Ketika pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan beban-bebannya, ya, artinya kan pemasukan perusahaan lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya. Nah, maka selisihnya itu disebut dengan laba. Tapi sebaliknya, ketika pengeluaran perusahaan atau beban-beban perusahaan lebih besar, ya, daripada labanya, daripada pendapatannya, maka perusahaan mengalami laba. Ya, jadi ini yang terakhir menghitung saldo laba atau rugi. Nah, udah selesai ya.